Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita bersama-sama bersyukur atas setiap rencana-rencana Tuhan yang begitu besar yang sudah terjadi dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh melihat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur buat setiap karya-Mu Tuhan yang begitu besar yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang bertanggung jawab. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu Bapa. Berkati kami semua. Kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami ingin memberikan hidup kami Bapa. Kami ingin memuji Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Ketika jalan ku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Katakan selalu ada jalan. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan sama kita pujikan pujian yang sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk keseberangi. Semua katakan selalu ada jalan. Terima kasih Yesus. Selalu ada jalan. Seakan tiada jalan. Semua katakan selalu ada jalan. Terima kasih
Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Terima kasih Bapa. Sama-sama pujikan pujian yang sungguh-sungguh. Katakan, ketika jalanku lalui berputar di padang. Kami percaya kepadamu Tuhan. Hanya Engkau yang bisa menolong kami. Yang memelihara hidupku sempurna. Ketika kami tidak ada jalan, ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai jalan, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Semua katakan, katakan selalu ada jalan. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Waktu ada di depanku, membuka selalu ada jalan, selalu ada jalan. Di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Mari sembah Dia, angkat pujian. Dia hadir di tempat ini. Dia Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Haleluya Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa segenap hidup kami Bapa.
Kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami semua. Mari sembah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami masih punya Tuhan. Makasih Bapak. Mari saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Angkat tanganmu, kita sama-sama katakan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Semua katakan, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Semua katakan, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Mari berharap kepada Tuhan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Berikan suara-suara untuk Allah kita. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami masih punya pengharapan di dalam Engkau. Saudara yang percaya bersama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Haleluya. Saudara percaya bahwa kita punya sobat yang setia, amin. Siapa namanya? Yesus, Allah yang kita percaya. Amin. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku.
Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Semua katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Puji Tuhan. Hanya nama Yesus yang paham akan hati kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Besarlah Tuhan. Dialah yang layak dipuji. Dialah yang layak disembah. Hanya nama Yesus. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi
Yesus berkata. Haleluya, silakan duduk saudara. Puji Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa, amin. Dia akan menghapus setiap air mata kita. Saya undang yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mungkin selama lebaran, yang dari Bali. Ya, puji Tuhan. Oleh-oleh dari Balinya cucian banyak, Pak. Ya, kalau dengar-dengar di Surabaya itu ya macet ya mungkin ya. Ketapang apa 12 kilo dan sebagainya. Kita loh saudara enggak ngalami macet blas. Ya, puji Tuhan. Pulang balik tuh ya enggak ngalami macet. Saya bawa orang tua saya, papa saya itu kalau jalan tunduk-tunduk saudara. Jadi ya agak kudu telaten gitu. Tapi puji Tuhan, semuanya Tuhan yang atur, semuanya berjalan lancar. Ya, enggak ada macet, enggak ada apa sampai 12 kilo sampai apa enggak ada sama sekali. Semuanya lancar, pulangnya juga lancar. Kita ke Malang juga lancar, ke Blitar juga lancar. Semuanya Tuhan yang atur. Jadi kita liburannya ya agak-agak enjoy sedikit meskipun ya apa saudara ya. Sempat kecewa dengan hotel ya karena hotelnya itu hotel kita kan sewanya di aplikasi ya saudara. Jadi enggak tahu kondisi hotelnya jadi hotelnya hotel Oyo saudara, hotel apa? Melati gitu loh saudara, buat yang something gitu loh ya. Jadi aduh ya Tuhan, sempat adik saya tuh ditakut-takuti ya, cerita sama saya. Tadi itu ada orang gedor-gedor pintu dan sebagainya. Karena di depan pas kamar kita itu ada sembayangan, pas persis ada sembayangan. Jadi adik saya enggak ditakuti sama suami saya yang tidur bertiga, Habel suami saya sama saya. Terus di sebelahnya itu adik saya semuanya, mama saya dibawa sama keponakan saya. Yang ditakuti itu cuma adik saya. Katanya pintu kamar mandinya itu digedor-gedor, terus ada orang merintih dan sebagainya, enggak tahu ya saudara ya. Saya cuma lihat bahwa enggak ada apa-apa gitu loh. Mungkin cuma ketakutnya sendiri ya. Terus saya bilang gini bahwa setan itu ya hantu itu memang ada ya saudara ya, hantu ada yang percaya memang ada ya saudara. Tapi kalau kita dari dalam tubuh kita itu menyimpan sesuatu yang baik ya, apa-apa berdoanya baik, orangnya baik, tidak simpan kebencian dan dendam dan sebagainya. Rumah itu atau yang dimanapun kita berada kita akan merasa damai. Kita nggak akan pernah diganggu oleh apapun. Asal apa? Hati kita ini loh saudara, ngaruh ya saudara. Meskipun covernya jelek, covernya cantik, tapi kalau hati kita penuh kebencian dan sebagainya, dimanapun kita berada, kita pasti diganggu. Enggak itu orang jahat, enggak itu hantu, enggak apa dan sebagainya. Yang penting hati kita. Saya itu enggak diganggu. Persis di kamar saya itu ada sembayangan gede, saudara. Gede lah. Kita itu pulangnya malam-malam. Jam 11, jam 12 dan sebagainya. Adik saya yang diganggu. Saya bilang enggak ada apa-apa di kamarnya. Memang itu hotel Melati, hotel something ya saudara ya. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan Yesus melindungi kita semua sampai kita pulang Surabaya. Sehat semua, puji Tuhan, damai sejahtera. Mau ada yang berbagi lagi? Kalau tidak ada, saya undang sekolah minggu untuk maju ke depan. Iya, mari kita satukan hati kita. Kita angkat tangan kita untuk anak-anak kita. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kuasa kasih Tuhan. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kami mengangkat tangan kami untuk menyatukan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa kasih Tuhan turun atas anak-anak kami. Yang akan belajar firman Tuhan. Berikan hikmat yang daripada Tuhan. Biarlah mereka boleh bertumbuh dengan sehat. Mereka bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Yang akan menjadi saksi-saksi Tuhan. Menceritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Menjadi kebanggaanmu dimanapun mereka berada. Menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua mereka ya Tuhan. Dan biarlah hikmat, kekuatan
Kuasa-Mu Tuhan mengurapi guru sekolah minggu yang akan mengajar mereka. Sehingga apa yang disampaikan semuanya ya Tuhan dapat diserap anak-anak kami. Dan anak-anak kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau punya rencana yang baik. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang Kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita sama-sama katakan pujian yang sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana, amen, yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang Kau perbuat, apapun yang Kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Mari saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Semua katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.
hatiku percaya Tuhan punya rencana. Makasih Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami memiliki Tuhan yang punya rencana indah atas hidup kami. Kami mengucap syukur bersama dengan Tuhan, tidak ada yang sulit. Asal kami mau sungguh-sungguh mengikuti tuntunan firman Tuhan. Hari ini kami akan dapatkan nasihat Tuhan, beri kami kemampuan untuk bisa mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Dan beri kami kekuatan untuk bisa melakukan apa yang Tuhan firmankan. Terima kasih Bapa, kami siap terima nasihat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Agak pindah. Shalom Bapak Ibu. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Mari buka bersama dengan saya Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Kita akan belajar, ada satu isi hati Tuhan di sini untuk kita perhatikan baik-baik. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35, demikian firman Tuhan, saya bacakan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu kamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, ini adalah perintah Tuhan Yesus bagi kita, bahwa sebagai murid-murid Tuhan Yesus kita harus saling mengasihi. Bentuk mengasihi itu Bapak Ibu banyak. Contoh, misalnya kita bisa memberikan saran, nasihat, menguatkan iman teman kita yang mungkin lagi suntuk, lagi stres. Itu bentuk mengasihi. Atau mungkin juga kita bisa beri bantuan bentuknya dana. Teman kita lagi kekurangan uang, kita bantu dikit semampu kita. Itu juga bentuk mengasihi. Ataupun juga kita bisa berikan tenaga kita. Teman-teman kita, ada teman kita mungkin yang pindahan rumah, lalu akhirnya kita tolong, bantu angkat barang-barangnya. Itu juga adalah bentuk mengasihi. Amin Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar ada satu contoh bentuk mengasihi, yaitu mengampuni. Ini yang sulit saudara. Kalau memberikan nasihat, gampang. Kasih uang dikit boleh, apalagi kasih tenaga. Tapi memberikan hati kita untuk mengampuni orang itu belum tentu saudara. Kita banyak menemukan anak-anak Tuhan yang akhirnya sulit mengalami berkat-berkat Tuhan karena hati mereka tidak bersih. Hati mereka penuh dengan kepahitan, hati mereka penuh dengan dendam, tidak mau mengampuni. Itu sudah banyak contoh saudara. Nah, apakah kita mengulang lagi kegagalan-kegagalan masa lalu orang-orang yang pernah mengalami masa-masa buruk akibat kepahitan itu? Ya tentu janganlah saudara. Amin Bapak Ibu. Ingat, Tuhan kasih perintah kita untuk saling mengasihi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengampunan. Karena ini pengajaran, kita akan masuk bagian demi bagian agar pemahaman kita bisa tertata dengan baik. Kita masuk yang pertama. Apa yang membuat kita sulit mengampuni? Apa yang membuat kita sulit untuk mengampuni? Saya temukan saudara ada 3 sebab kenapa kita sulit mengampuni. Yang pertama, saat kita mengampuni belum tentu menghapus memori. Saat kita mengampuni, belum tentu menghapus memori. Bapak Ibu saya mau nanya, pada waktu saudara mengampuni orang yang menyakiti saudara, apakah ingatan akan kejadian yang dulu menyakitkan saudara itu hilang dari pikiran saudara? Tidak. Makanya saudara, saya setuju ya, mengampuni itu tidak sama dengan hilang ingatannya. Gak sama. Jujur saudara, ya ada pernah jemaah saya tangani, tidak mau lagi ke gereja, karena pendetanya sering nanyain. Kebetulan pendetanya yang konselingi masalah keluarga ini. Ketemu gitu, gimana Pak? Sudah bisa ngampuni? Sudah. Sudah bisa ngelupakan? Belum. Ya belum bisa ngampuni. Kalau ngampuni itu mesti bisa melupakan. Loh ya apa ngelupakan itu saudara? Saya mau nanya Bapak Ibu, di sini pernah disakiti nggak Bapak Ibu? Pernah kan? Masih ingat nggak kejadiannya? Nah, berarti kita belum mengampuni lah. Saudara, mengampuni tidak sama dengan hilang ingatan ya. Dan salah satu, perhatikan Bapak Ibu, salah satu fungsi otak kita diciptakan Tuhan adalah sebagai pengingat, saudara. Itu sudah kodrat. Kita nggak bisa ngelawan kodrat. Kecuali kalau kita tabrakan gegar otak di depan, itu lain lah. Tapi bukan itu arti mengampuni. Saudara, kalau gitu jadi pertanyaan, dari mana kita bisa tahu kalau kita sudah ngampuni? Padahal ingatan kejadian itu tidak hilang dari ingatan kita.
Dari mana? Rasa sakit di sini sudah tidak ada. Itu dia. Jadi kalau saudara ketemu orangnya tidak lagi rasa, itu sudah nggak ada. Tapi kalau saudara masih ketemu orangnya masih, berarti saudara belum mengampuni. Jujur saudara, inilah kesulitan pertama kita untuk mengampuni orang. Karena ingatan akan kejadian itu tidak hilang dari pikiran kita. Makanya banyak orang-orang saudara, apalagi yang temperamental, begitu ingat kejadian dulu pernah dia disakiti, langsung naik darah tingginya dia. Ada yang begitu saudara. Ini kesulitan pertama, kenapa kita sulit untuk mengampuni. Yang kedua, saat kita mengampuni tidak menjamin diperlakukan secara adil dari orang yang kita ampuni. Saat kita mengampuni tidak menjamin diperlakukan secara adil dari orang yang kita ampuni. Adil itu gini saudara. Kalau kita orang jahat dihukum, itu adil. Impas ya. Kita berbuat baik pada orang, lalu orang yang kita baik ini tuh berbuat baik kembali ke kita. Itu namanya adil. Nah saudara, saya mau nanya. Dengan kita mengampuni, bukankah kita berbuat baik Bapak Ibu? Iya. Kita berbuat baik pada orang dengan mengampuni orang tersebut. Nah, pertanyaannya, perbuatan baik apa yang dia berikan ke kita setelah itu? Ada? Mana ada? Cuek dia kok. Masih mending kalau hari ini kita ngampuni, besok dia kirim parcel, itu enak. Hari ini kita ngampuni, besok dia kirim uang, itu enak saudara. Pasti banyak orang suka ngampuni. Ini mana ada? Nggak ada. Ini yang membuat kita sulit untuk mengampuni. Yang ketiga, kenapa kita sulit mengampuni? Karena pada saat kita mengampuni, tidak menjamin adanya perubahan sikap dari orang yang kita ampuni. Itu dia. Karena saat kita mengampuni, tidak menjamin adanya perubahan sikap dari orang yang kita ampuni. Saya mau nanya saudara, pada saat kita mengampuni orang yang menyakiti kita, apakah besok jadi baik dia? Enggak. Yang lebih parah adalah saat kita ngampuni hari ini, besok dia ulangi lagi itu. Siapa yang gak naik darah tingginya? Lihat saudara ya, sudah ingatan akan kejadian itu tidak lepas dari pikiran kita, ditambah lagi dia pun cuek, ditambah lagi dia ulangi itu kejadian, dia sakiti lagi kita kembali. Lalu yang jadi pertanyaan, apa dasar kita ngampuni? Apa dasar kita untuk ngampuni? Dasar kita hanya dua saudara, ini perintah Tuhan. Mari buka di dalam Lukas 6. Jadi patokan kita adalah firman Tuhan, bukan apa-apa yang lain. Lukas 6 ayat 37. Kenapa dan apa dasar saya harus mengampuni? Banyak orang saudara punya alasan, saya mau mengampuni Pak, tunggu dia berubah dulu. Saya mau mengampuni Pak, nanti lihat suasana hati saya tenang dulu. Banyak alasan. Nah kita nggak pakai alasan siapa-siapa, kita tidak pakai kebenaran yang lain selain kebenaran firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Kenapa kita harus mengampuni? Ada dua. Yang pertama, Lukas 6 ayat 37, Bapak Ibu perhatikan di sana. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Selanjutnya apa itu Bapak Ibu? Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ampunilah, itu kata perintah saudara. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Jadi kenapa kita harus mengampuni? Yang pertama, karena itu perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Saudara saya mau tegaskan, mengampuni bukan himbauan, mengampuni bukan nasihat, mengampuni bukan ajakan, mengampuni bukan pilihan. Tuhan tidak suruh kita milih. Mengampuni adalah perintah. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau dikatakan perintah saudara, artinya suka tidak suka, mau tidak mau, rela tidak rela, siap tidak siap, kita harus lakukan itu. Itu namanya perintah. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kenapa kita harus mengampuni? Buka Kolose 3. Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Jadi dasar kita adalah kembali kepada Alkitab. Kolose 3 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perhatikan ya. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Yang kedua, kenapa kita harus mengampuni? Karena kita sudah diampuni. Amin saudara? Bapak Ibu sebelum saya lanjut saya mau beritahu, pengajaran tentang pengampunan ini hanya akan bisa diterima dengan baik
oleh mereka yang punya penyangkalan diri yang tinggi. Pengajaran tentang pengampunan ini hanya akan bisa diterima dengan baik oleh mereka yang punya penyangkalan diri yang tinggi. Tuhan Yesus waktu mengatakan pada para murid-muridnya, orang-orang banyak, Lukas 9 ayat 23, barang siapa mau ikut aku, dia harus menyangkal dirinya, baru bisa pikul salibnya. Pikul salib itu gak gampang, saudara. Pikul salib itu adalah kita bisa rela ngalami rasa sakit untuk ikuti Tuhan. Itu akan bisa kita lakukan kalau kita sangkal diri. Sangkal diri artinya apa, saudara? Mengaku bahwa hidupku bukanlah aku lagi, tapi Tuhan yang menguasai hidupku. Itu namanya sangkal diri. Jadi kalau orang yang punya sangkal diri tinggi, berarti dia sadar hidupnya adalah milik Tuhan, maka kata sang pemilik hidup ini, nurutlah sudah. Itu namanya sangkal diri. Kalau Tuhan bilang ngampuni, ya udah ngampuni, gak usah pakai banyak alasan. Saudara, saya khotbah begini bukan berarti kami gak pernah mengalami masa-masa susah. Ya. Saya dulu waktu kuliah, sekitar waktu mau masuk skripsi, saudara ya, itu hampir saja saya DO, gak bisa kelanjutkan kuliah karena bapak saya kena tipu. Hampir gak bisa kuliah. Bapak saya itu kena tipu orang, itu uang pensiunnya dia, uang tabungan sudah tahunan banyak ya, habis. Di Jakarta. Terus masuk rumah sakit karena jantungnya gak kuat. Mama saya telepon, "So ini gimana Son, bapakmu nih?" Waduh, akhirnya saya ke Jakarta, saudara. Saya ke Jakarta, saya lihat bapak saya sudah diimpus apa tangan, waduh. Akhirnya saya tunggu, sudah mulai agak enakan bapak saya. Bapak saya bilang gini, "Son, kok kayaknya nggak bisa kuliah lagi, nak? Nggak ada uang kita, habis sudah." Saya cuma diam aja, saudara. Bapak sudah usahakan hubungi saudara-saudara kita, kerabat kita yang kerja di kepolisian, tentara, tapi kayaknya mereka nggak bisa juga. Gitu. Jadi bapak juga nggak tahu nih gimana masa depanmu, Son. Saya cuma diam aja, saudara ya. Terus bapak saya bilang gini, "Nah, bapak ada rencana, itu juga nasihat dari teman-teman, kita mau pakai mafia. Supaya nanti orang itu kejar itu yang bawa uang-uang kita, nanti tinggal bagi persen sajalah. Mungkin 70-30 atau 60-40. Yang penting uang kita nggak hilang semua." Saya diam aja, saudara. Terus maksud bapak gimana? Saya tanya gitu. Itu gini, Son. Ini ada 3 mafia. Coba kau doa tanya sama Tuhan, kira-kira dari 3 itu Tuhan pilih mana? Itu saking stresnya bapak saya, saudara. Saya akhirnya, saya nggak langsung jawab. Kita kan sudah tahu jawabannya, saudara. Gak mungkin Tuhan pakai mafia, toh. Cuma saya nggak langsung jawab di situ, karena saya jaga jantung bapak saya. Saya bilang, "Iya Pak, nanti tak doakan." "Ya, cepat kau doa ya." Nanti kau udah pulang kita dari Surabaya, nanti kasih tahu. "Ya Pak, nanti selama saya di sini, udah gak usah pikirkan itu, nanti saya pulang dari Surabaya, baru saya doakan." Gitu. Sampai akhirnya saya di Surabaya, saudara, saya mikir-mikir gini, gimana jawabnya ya? Saya doa, saudara, saya juga minta tim doa kami, kita ada tim pelayanan, saudara ya. Mereka kan juga dapat pernyataan Tuhan. Saya ceritakan semua, mereka cerita, akhirnya kita dapat dari doa. Besoknya saya telepon bapak saya. "Pak, kita sudah doa." Bapak saya semangat, saudara. Yang mana? Saya jawab begini, "Pak, kata Roh Kudus, ampuni, lepaskan." Bapak saya langsung muntak sih, saudara. Keluar gaya medannya semua. Pakai otak kau dikit. Kau pikir itu cari uang itu gampang. Itu uang puluhan tahun, uang pensiunku itu. Keluar lah. Babi anjing udah keluar semua. Terus dia banting, itu kan pakai telepon rumah, saudara. Buang. Saya, saudara, begitu dibanting tuh telepon rumah, saya langsung sujud, "Tuhan, tolong jaga jantung bapakku, Tuhan. Jangan sampai urusan mafia." Sorenya, saya ditelepon mama saya, bapak saya masuk rumah sakit lagi. Nggak kuat jantungnya, saudara. Saya berangkat lagi ke Jakarta. Saya doa, saudara, saya nggak minta yang lain. Saya bilang, "Tuhan, tolong jaga kami, jangan urusan sampai hal-hal yang menyakiti hati Tuhan." Saya nggak mikirkan uang itu, saudara. Yang penting sehat itu udah lumayan bagi kami. Saya doa, jadi sampai seminggu saya dampingi bapak saya di rumah sakit, saudara. Tidak ada pembicaraan tentang mafia. Senang saya. Sampai pulang ke rumah, terus akhirnya saya sebentar lihat bapak saya sudah baikan, saya kembali ke Surabaya. Tidak ada pembicaraan masalah mafia, saudara. Saya senang. Saudara, saya mau nanya, apakah uang itu balik? Enggak. Kita ngampuni bukan supaya nanti orang itu kembali. Enggak ada. Kita ngampuni bukan supaya nanti Tuhan berkati melimpah. Enggak. Ini kita ngampuni karena ini perintah Tuhan, Bapak Ibu. Amin, saudara. Kita mengampuni karena ini perintah Tuhan. Yang kedua, karena kita sudah diampuni.
Jadi mari saudara dikasih Tuhan, mari dasar kita mengampuni kuat kepada firman Tuhan. Amin. Jadi gak usah merasa kayak dirugikan. Pak, kita bolak-balik ngampuni, dia tetap begitu saja. Lama-lama dia nganggap kita tuh lembek. Oh tidak. Nanti kita akan bahas saudara, anak Tuhan yang taat pasti dibela oleh Tuhan. Amin. Tapi yang jelas tugas kita mengampuni, karena yang pertama itu adalah perintah Tuhan. Yang kedua, karena kita sudah diampuni. Kita masuk bagian selanjutnya. Model pengampunan. Saya temukan ada 2 model cara anak Tuhan mengampuni sesamanya. Yang pertama, mulut mengampuni, mulut memaafkan, tapi hatinya itu ngempet. Ya, ini yang pertama. Mulutnya memaafkan, tapi hatinya itu nahan, ngempet. Oh nggak apa-apa, sudah lewat kok, aku udah lupakan. Tapi hatinya, oh lihat kok nanti, ya lihat. Oh. Ada yang seperti saudara. Ini bom waktu. Mari buka Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4. Kita lihat kasusnya Kain dan Habel. Kejadian pasal 4 ayat yang kelima. Dikatakan di sana, tetapi Kain dan hak korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Lompat ayat yang ke-8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Kita tahu bersama kisah ini, Kain iri hati, melihat persembahannya tidak diterima Tuhan, sementara Habel diterima oleh Tuhan. Lalu dia merencanakan membawa Habel adiknya itu ketemu di padang, di ladang saudara ya. Saudara kita harus tahu ya, dulu itu belum ada Gojek saudara, ya, belum ada taksi. Jadi mereka itu jalan kaki bersama ke ladang. Katakanlah perjalanan dari rumah mereka ke ladang 1 jam. Bayangkan, selama 1 jam si Kain bisa ngobrol enak sama adiknya itu coba. Ngobrol enak, manis mulutnya. Tapi hatinya, lihat nanti kok. Begitu sudah sampai di tempat yang direncanakan langsung jelah. Ada orang kayak gitu, ada. Mulutnya manis tapi hati itu ngahan. Wow. Saya berharap di sini tidak ada. Amin ya. Soalnya saya berapa kali saudara ya, salah satunya pernah saya ngisi persekutuan doa di daerah perbatasan saudara-saudara, saya nggak usah sebut tempatnya. Ada 2 orang ibu-ibu, saya tidak tahu, rupanya itu sudah dendam kesumat saudara. Ya, mereka duduk, kan kalau dulu sebelum pandemi kan persekutuan doa kan masih duduk di bawah saudara ya, pas jajaran begitu. Waktu penyembahan, waktu penyembahan 2 orang inilah yang bahasa rohnya melengking saudara. Pas doa berkat, lempar-lemparan aqua, saudara. Rupanya mereka sudah saling ini, dari udah kayak musuh lama gitu, saudara. Jadi waktu doa berkat kan angkat tangan begini, saudara ya. Angkat tangan begini, dan sana juga angkat tangan. Rupanya kesenggol tangannya, kayak gitu. Langsung gitu. Bayangkan saya di situ memimpin doa berkat, saudara. Tadi waktu penyembahan, saya heran. Roh Kudus kok berubah jadi roh halus gitu, saudara. Saya berharap di sini tidak ada. Amin. Ya. Jadi tapi kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang memang cara mengampuninya dia mulut memaafkan, hatinya itu nahan. Atau yang kedua, mau memaafkan, mengampuni dengan tuntas tanpa batas. Nah, ini baru anak Tuhan. Mari buka di dalam Matius 18. Mengampuni dengan tuntas tanpa batas. Matius 18 ayat 21. Sampai ayat 22. Matius pasal 18, ayat 21 sampai ayat 22. Dikatakan di sana, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kalau dilihat dari sisi matematika, 70 kali 7 kali berapa saudara? 490 kali. Saya mau nanya, ada enggak orang bikin dosa ke kita atau kesalahan ke kita 1 hari 490 kali? Ada? Enggak ada kan? Setahun ada Bapak Ibu? 10 tahun ada enggak orang bikin kesalahan 490 kali? Enggak ada. Seumur hidup pun tidak ada. Seumur hidup pun tidak ada. Tuhan ini hanya kasih perumpamaan aja saudara, bahwa kalau mengampuni itu gak ada pakai batasan. Berapa kali pun orang bikin salah ke kita, kita tetap harus mengampuni. Yang setuju katakan, amin. Nah ini yang kedua, mengampuni dengan tuntas
tanpa batas. Dari dua cara mengampuni ini, saudara yang mana? Saudara yang tahu. Tapi saya berharap, saya berdoa, kita mengampuni dengan tuntas tanpa batas. Yang setuju, tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir. Apa dampak kalau kita mau mengampuni? Apa dampak yang akan kita dapatkan kalau kita mau mengampuni dengan cara Tuhan? Saya temukan ada 3 berkat besar dari Tuhan kalau kita mau mengampuni dengan cara Tuhan. Yang pertama, mari buka Matius 6, ayat 14 sampai ayat 15. Matius 6, ayat 14 sampai 15 dikatakan di sana. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Yang pertama, kalau kita mau mengampuni kesalahan atau dosa orang kepada kita, maka dosa kita pun diampuni. Kalau kita mau mengampuni, maka dosa kita pun akan diampuni. Saudara begini, penilaian orang pada zaman sekarang tentang dosa cenderung remeh. Mereka mengatakan, dosa itu kan semua juga sudah tahu, Pak. Tuhan juga ngertilah kita ini manusia. Nah, kalau dosa dikit-dikit kan gak apa-apa. Cenderung remeh. Makanya orang selalu menganggap masalah dosa itu sepele sekali. Ini Bapak Ibu ya, saya mau beritahu. Dosa adalah penghalang berkat yang tidak kelihatan. Sekali lagi, dosa adalah penghalang berkat yang tidak kelihatan. Seandainya penghalang itu kelihatan Bapak Ibu, saya yakin kita akan berpikir beribu kali untuk bikin dosa. Saya yakin itu. Tapi masalahnya penghalang itu tidak kelihatan. Nanti tiba-tiba kok sering terjadi kecelakaan, kok tiba-tiba keguguran, itu banyak masalah. Saya nggak tahu pernah cerita sini apa tidak ya. Ada satu kesaksian ekstrim yang pernah kami hadapi waktu itu. Waktu saya sama istri saya ini, kita nggak ada pelayanan, kami ibadah dingin dan saudara. Dihentikan langkah kami oleh seorang ibu. Dia choir di situ. Pak Nason ya? Iya saya. Bapak masih ingat saya tidak? Saya lihatlah wajah ibu itu lama. Siapa orangnya? Saya nggak ingat Bu ya, saya minta maaf. Saya bilang gitu. Pak, Bapak dulu yang pernah doakan saya. Saya tanya kapan? 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Oh iya, saya nggak ingat Bu. Saya bilang gitu. Kenapa? Kenapa saya doakan ibu? Saya tanya gitu. Saya itu loh Pak pernah datang ke tempat Bapak didoakan pelepasan. Oh pelepasan. Oh itu loh Pak, dia bilang gitu. Saya yang datang dengan suami saya yang pegang perut, sakitan begitu. Nah waktu dia bilang pegang perut kesakitan merintih. Nah, baru saya ingat, oh iya. Karena cuma dia yang datang dengan gaya seperti itu saudara. Yang lain biasa aja. Oh iya. Itu gimana tuh Bu? Gimana? Saya kurang tahu kasusnya. Dia datang rupanya saudara, dia kena penyakit kanker rahim stadium akhir. Jadi mesti diangkat. Sementara dia ini baru nikah. Belum punya anak, kandungannya mesti diangkat. Bagi wanita saudara itu kiamat. Ya. Karena masih muda belum punya anak, kandungan diangkat. Terus dari mana dapat keturunan? Nah kanker rahim parah saudara. Datang ke tempat kita, saya juga kurang tahu informasi dari mana. Nah kita kan memang tiap Sabtu ada pelepasan. Nah kita kalau sebelum pelepasan ada pengarahan firman dulu saudara. Situ saya agak keras sana. Saya katakan saudara, tidak ada hamba Tuhan yang sakti. Kami hamba Tuhan hanya tempat kuasa Tuhan lewat. Kalau saudara tidak hidup kudus, dia tidak mau mengampuni, jangan harap kau pulang alami pemulihan di sini. Saya bilang gitu. Kesembuhan pemulihan itu tergantung pemberesan dosamu di hadapan Tuhan. Saya bilang begitu. Agak keras saya ngomong. Jadi kalau kau tidak mau mengampuni dosa, lebih bagus pulang. Karena ini kita kalau udah pelepasan keras, ini masalah dosa saudara. Nah dia rupanya waktu kita tekan begitu ya, itu kan model kelas saudara ya, jadi banyak. Dia rupanya punya dosa, kepahitan dengan orang tuanya dan pernah nyumpahi mamanya. Itu dia. Dia dendam sekali dengan orang tuanya itu. Rupanya juga ada kepahitan dengan suaminya sedikit saudara, tapi yang paling parah dengan mamanya itu. Nah begitu kita sampaikan firman Tuhan, dia tertegur, dia nangis di situ. Nah waktu didoakan ya puji Tuhan tidak ada manifest, tidak ada teriak-teriak segala macam, tidak ada. Nah tapi pulang habis didoakan, dia ke rumah mamanya. Malam itu juga ke rumah mamanya, pemberesan dia minta ampun ke mamanya, minta maaf ke mamanya sampai meraung-raung saudara. Sampai dia berlutut di kaki mamanya itu. Mamanya pun juga, puji Tuhan mamanya memang mengasihi dia ya. Akhirnya mereka saling doakan, malam itu hujan air mata. Wah, pemberesan semua.
Habis itu dia pulang sama suaminya ke rumahnya. Nah, besok paginya, itu menurut ceritanya dia ada mesbah dengan suaminya, mesbah keluarga. Dia sama suaminya berdoa berdua gitu. Habis amin, perutnya kebelet, saudara. Seperti kayak apa gitu. Terus ke kamar mandi, langsung begitu dia kamar mandi, pendarahan buas. Seperti nggak terkendalikan, keluar semua. Sampai dia teriak panggil suaminya. Suaminya begitu lihat di kamar mandi, pendarahan di mana-mana. Sampai lantai itu gumpalan-gumpalan apa tuh. Kayak bleeding gitu, saudara ya. Pokoknya ngeri lah. Langsung dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit waktu diperiksa, kankernya sudah tidak ada. Tuhan keluarkan semua itu di kamar mandi, Bapak Ibu. Saya waktu dengar itu, saya bilang, mantap sekali. Terus saya tanya, loh berarti ibu sudah sembuh ya? Sudah, Pak. Wah, berarti sudah bisa punya anak. Oh sudah, Pak, itu sejak. Itu ada 2 orang tuh hari tunjuk, saudara. Saudara, kalau kita tidak ngampuni, itu berkat ketutup, Bapak Ibu. Ya, coba buka, saudara. Di dalam Yeremia 5. Yeremia 5 ayat 25. Yeremia 5 ayat 25 dikatakan di sana, kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat apa, saudara? Yang baik daripadamu. Dosamu menghambat yang baik yang harusnya kita terima dari Tuhan. Makanya saudara jangan anggap enteng masalah kepahitan. Ya, amin saudara. Kalau saya cerita kasus banyak karena kami hampir tiap hari nangani kasus, saudara ya. Yang paling sedih adalah kami sering nangani orang-orang yang sulit mati itu loh, saudara. Memang mati tapi habis hartanya. Selama kami pelayanan Bapak Ibu, saya temukan orang-orang yang sulit mati itu 2 alasan. Ini selama pelayanan ya. Kalau enggak karena kuasa gelap, yang kedua pasti karena kepahitan, udah pasti itu. Uang sampai habis, waduh. Ada yang enggak mati-mati 6 bulan, yang lebih ngeri saudara pernah kami tangani itu enggak mati 28 tahun, saudara. 28 tahun juga. Di sini ada yang mau sulit mati? Ada? Ada yang mau sulit mati? Enggak ada itu? Kita pengen saudara ya, hidup ini sudah susah, kenapa mau mati pun juga susah, saudara. Hendaklah kita dimudahkan, kita bisa diberkati Tuhan. Dengan cara apa? Jaga hati saudara dulu. Yang setuju katakan, amin. Jadi saudara, kalau kita mau mengampuni dengan cara Tuhan, maka dampaknya yang pertama, dosa kita akan diampuni. Penghalang berkat akan disingkirkan. Yang kedua, mari buka Matius 5. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hatimu saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Yang kedua, kalau kita mau mengampuni, maka ibadah dan persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tadi katakan kalau masih ada ganjalan, jangan kasih persembahan. Karena Tuhan tidak akan terima itu. Karena Tuhan tidak menganggap itu berkenan. Bereskan dulu, kasih persembahan, baru ku terima persembahanmu itu. Amin. Jadi kalau kita mau mengampuni dengan cara Tuhan, maka ibadah dan persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saya mau nanya, tujuan utama kita ibadah apa sebenarnya? Tujuan kita ibadah. Oke lah, pertama kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Terus yang kedua, mendengarkan firman Tuhan. Tapi apa yang utama kita beribadah? Tujuan utama. Hanya satu Bapak Ibu. Perkenanan Tuhan. Itu dia. Saudara percaya apa tidak, waktu kita nyembah tadi, itu ada sesuatu yang supranatural dari Tuhan itu turun di sini. Ya. Apalagi nanti doa berkat. Itu ada sesuatu yang turun di sini. Itu tidak kelihatan, tapi itu akan menyertai saudara. Kalau saudara hati bersih, engkau pulang dari tempat ini, kuasa Tuhan ada padamu, apa saja kau kerjakan pasti akan berhasil. Tapi kalau hati saudara tidak bersih, tidak bisa. Ya. Matius 5:8 dikatakan bahwa berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi bayangkan saudara ya, bagaimana kerja sorga itu bergantung dari hati kita juga. Makanya jangan main-main dalam ibadah. Karena dalam ibadah ini ada berkat Tuhan yang luar biasa. Tidak selamanya masalah uang, tidak. Tapi penyertaan Tuhan itu loh Bapak Ibu, itu yang kita butuhkan. Dan itu akan bekerja kalau hati kita bersih. Amin Bapak Ibu. Jadi yang kedua, kalau kita mau mengampuni dengan cara Tuhan, maka ibadah dan persembahan kita
berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, berkat yang ketiga adalah kita akan mengalami pembelaan Tuhan. Nah, ini dia. Saudara jangan pikir kalau kita sering mengampuni dianggap lembek. Oh tidak. Tidak mungkin anak Tuhan dibiarkan Tuhan kalau kita sungguh-sungguh taat pada firman Tuhan. Itu tidak mungkin. Tuhan pasti akan menjagai anak-anaknya apalagi mereka patuh pada firman Tuhan. Orang-orang yang macam-macam dengan kita, kalau kita sudah mengampuni, pasti akan berurusan dengan Tuhan Bapak Ibu. Nah, saya temukan Bapak Ibu ya, cara Tuhan menghadapi orang yang nyakiti kita, itu ada dua. Yang pertama, orang tersebut bisa menjadi teman baik kita. Bisa. Dirubah jadi teman baik. Buka saudara, Amsal 16. Amsal 16 ayat 7. Hari ini kita memang banyak buka ayat saudara ya. Ini pengajaran. Amsal 16 ayat 7. Dikatakan di sana, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun, apa saudara? Didamaikannya dengan dia. Kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, orang yang memusuhi kita bisa jadi teman baik. Ya, kami pernah alami saudara ya, ini kesaksian saya sama istri saya. Kami kan tinggal di Gebraun. Istri saya ini ada usaha kecil salon di sana. Kita sewa di ruko. Nah, sampai suatu saat, ya, setelah kita ada berapa tahun di situ, dapat tetangga buka usaha di depan ruko kita. Usaha susu, saudara. Nah, orang ini karena mungkin pensiunan dari angkatan, agak belagak, kayak petentengan gitu, saudara. Wah, datang gitu, terus juga kayak enggak enak sama tetangga kiri kanan. Nah, kita ini kan salon, biasanya kan ada jemur anduk-anduk kecil, saudara ya. Nah, itu diambil jadi kesetnya dia, coba. Enggak ada pamit, enggak ada apa, coba. Terus keset kita pun dipakai seenaknya, sapu, kepel. Istri saya kan ngomong ke saya, bang, ya apa itu bang, itu orang. Kok seenaknya teman-teman dia angkatan, kok juga, wah. Saya juga lihat itu orang, ya apa ya caranya dia. Kadang misalnya saya mau jemput istri saya pulang dari pelayanan, saya lihat orang itu kayak pelotot-pelototan mata dengan saya, kayak nantang-nantang gitu, saudara. Mas, ya tapi kan masa kita pendeta berkelahi di situ, saudara. Kan ya apa gitu. Terus saya bawa dalam doa, Tuhan ya apa di Tuhan, masa kita hidup kayak gini gitu ya. Nah waktu saya doa gitu, saya dapat hikmah saudara. Beli susunya. Saya suruh istri saya, coba kau tanya beli susunya deh. Jadi jual susu kesehatan saudara. Coba beli susunya gitu. Itu saya sempat protes kan, oh ya kok enak, kita dulu diambil anduk kita untuk beli susunya lagi. Saya bilang udahlah belikan lah. Saudara tahu, habis kita beli susunya, jadi teman baik kita saudara. Teman baik. Jadi kita langganan. Langganan sampai akhirnya bapak itu dapat berkah lagi pindah ke tempat satu tempat. Tapi selama dia berapa tahun di situ, kita teman baik sudah. Kalau ketemu gimana bapak dia tahu, wah teman baik. Jadi gini saudara ya, kalau ada orang nyakiti kita, jangan segera marah dulu. Ya, bawa dalam doa. Nanti Tuhan kasih hikmat. Bisa jadi itu orang jadi teman baik kita loh Bapak Ibu. Amin. Ya, jadi jangan lekas marah dulu, jangan lekas dulu dengan emosi, enggak. Bawa dalam doa. Itu yang pertama. Orang tersebut bisa jadi teman baik kita. Atau yang kedua, hancur saudara. Biasanya orang yang jahati kita, akhirnya Tuhan bikin hancur, itu adalah orang yang memang betul-betul berhati busuk. Yang ingin menghancurkan kita. Ingat, kita ini adalah biji mata Tuhan. Amin. Tugas kita hanya memberkati, tugas kita hanya mengasihi, tugas kita hanya mendoakan orang itu. Urusan masalah dengan dia, dengan orang tersebut, itu adalah urusan dengan Tuhan. Buka Keluaran 23. Keluaran pasal 23. Kita tidak perlu berdoa jelek saudara ya. Karena doa jelek itu tidak akan dijawab oleh Tuhan. Ya. Jangan saudara berdoa begini, Tuhan aku sudah disakiti, bikin dia mampus. Yang kayak gitu nggak akan didengar saudara, percayalah. Kalau kita berdoa itu bilang gini saudara, kalau misalnya saudara disakiti, Tuhan aku disakiti, ku serahkan orang itu dalam tanganmu. Biarlah kuasamu yang bekerja atas orang itu, Tuhan beri aku kekuatan untuk jaga hatiku tetap berbuat baik pada orang itu. Itu doa kita. Amin ya. Ya. Jangan doa gini, Tuhan tolong berkati dia. Jadi berkati dia gak sadar-sadar saudara. Kalau saya doa begitu, Tuhan ku serahkan orang itu dalam tanganmu. Aku disakiti Tuhan, tapi aku tidak akan balas. Ku serahkan perkara dalam tanganmu, engkau yang akan berurusan dengan orang itu. Tolong jaga hatiku untuk tetap baik, berbuat baik pada orang itu. Saya doa begitu. Nanti Tuhan akan bekerja. Keluaran 23, ayat 20 sampai 22. Ini ayat yang selalu saya pegang kalau saya misalnya disakiti. Keluaran 23 ayat 20 sampai 22.
Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau melurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan, perhatikan, segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Itu dia. Kalau engkau melakukan segala yang kufirmankan, aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Itu luar biasa. Selama saya pelayanan, Bapak Ibu, saya nggak bisa cerita detail. Ada beberapa memang tempat-tempat yang pakai pelayanan itu ada serangan. Tapi tugas kita memang harus mengampuni, mendoakan. Tidak boleh membalas dengan kejahatan. Saya melihat orang-orang seperti itu, kalau nggak gila, sakit, pasti mati, saudara. Itu udah berapa kali kami tangan? Mati pasti. Kita nggak doa jelek, saudara, ya tidak. Karena doa jelek tidak akan dijawab Tuhan. Kita doa, serahkan orang itu ke dalam tangan Tuhan. Terus yang kedua, kita baikin itu orang. Udah. Selanjutnya, yang punya perkara adalah urusan Tuhan. Makanya saudara, jangan berpikir, loh Pak, kita kalau ngampuni terus lama-lama kepala kita diinjak, enggak. Tuhan pasti akan bela kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau hari ini Bapak Ibu waktu dengarkan firman Tuhan ini, Tuhan ingatkan akan seseorang yang masih mengganjal di hatimu, bereskan itu saudara. Karena ntar lagi Bapak Gembala akan pimpin kita masuk perjamuan kudus. Hendaklah kita betul-betul menerima sakramen kudus ini dengan hati yang bersih. Amin. Supaya saudara pulang dari tempat ibadah ini dapat berkat Tuhan. Jadi ibadah kita tidak sia-sia. Amin saudara. Ya, jadi kita akan masuk yang terakhir, kesimpulan. Ada 3 kesimpulan yang akan saya bacakan dari pengajaran pada hari ini. Yang pertama, mengampuni bukanlah saran, mengampuni bukan ajakan, mengampuni bukan anjuran, dan mengampuni bukan pilihan, tapi perintah Tuhan. Yang kedua, ada berkat bagi yang mengampuni dan tersedia kutuk bagi yang tidak mau mengampuni. Yang ketiga, Tuhan sudah menerima dan mengampuni kita tanpa syarat, maka kita wajib melakukan hal yang sama terhadap sesama kita. Kita tundukkan kepala. Dengan sikap doa, masing-masing datang pada Tuhan. Biarkan keyboard mengiringi lembut saat teduh kita sejenak. Jemaat tundukkan kepala dan tutup mata. Kita semua tundukkan kepala dan tutup mata. Biarkan worship leader singer menaikkan pujian, mengiringi saat teduh kita sejenak. Dengan barang fana Kau menebus dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku,
yang kau ingini. Biarkan keyboard tetap mengiringi lembut. Kita semua tundukkan kepala dan tutup mata. Pada waktu saudara tundukkan kepala dan tutup mata, di situ hanya engkau dan Tuhan yang ada. Tidak ada orang lain di sana. Coba lihat di hati saudara. Adakah seseorang yang masih mengganjal di hatimu itu, Bapak Ibu? Yang membuat engkau seringkali tidak damai sejahtera, tidak tenang, kepikiran terus, dan terkadang membuat engkau sesak napas mengingat kelakuannya itu. Saudara, mau berapa lama engkau simpan kepahitan itu, Bapak Ibu? Itu yang akhirnya merusak semua jam-jam doamu. Itu yang akhirnya mengaburkan semua hikmat Tuhan yang harusnya engkau terima. Kita jauh dari kebaikan Tuhan. Mau berapa lama kau simpan kepahitan? Tidak kebetulan jika engkau datang hari ini, pagi ini mendengarkan firman Tuhan. Ampunilah, maka engkau akan diampuni. Ampunilah, maka Tuhan berkenan atas hidupmu. Ampunilah, maka Tuhan pasti akan bela engkau. Biarlah ibadah kita pada pagi ini bukan ibadah rutinitas, tapi sungguh-sungguh ibadah ucapan syukur persembahan hidup kita yang kudus kepada Tuhan. Karena kita ingin memberikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Pada waktu engkau tundukkan kepala tutup mata di sana, ambillah keputusan supaya engkau sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Ku telah mati. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mesbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ini pernyataan iman kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi segalanya buat kami. Engkau yang memimpin setiap hidup kami. Hidup kami bukannya kami lagi, tetapi Engkau yang hidup di dalam kami. Biarlah semuanya ini Tuhan, melalui firman-Mu kami disadarkan, kami diingatkan, dan kami percaya Roh Kudus yang membersihkan hati kami, memulihkan luka hati kami, memulihkan kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan, melalui apa yang Tuhan kerjakan, kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau yang benar. Bertumbuh untuk kami boleh menjadi dewasa, semakin intim dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layakkan hamba-Mu yang akan memimpin prosesi perjamuan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri melayakkan hamba-Mu ya Tuhan. Untuk kami boleh melakukan sesuatu yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan jemaat Engkau melihat melawat satu persatu. Engkau tahu keberadaannya ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan campur tangan melalui perjamuan Tuhan. Disadarkan, diingatkan, disembuhkan, dilepaskan, dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami akan mulai semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan Pak. Sucikanku, darah-Mu beri kehidupan.
gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku Seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Mari kita bangkit berdiri. Yesusku, korbanmu yang mulia. Glory, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang besar, Allah yang mulia. Mari kita persiapkan hati kita. Glory, haleluya Yesus. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti kita di atas kepala kita. Bukankah roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Uli. Haleluya Yesus. Terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat cawan kita di atas kepala kita. Bukankah cawan yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan begitu baik. Glory, haleluya Yesus. Syukur, haleluya Yesus. Glory, haleluya. Syukur, terima kasih. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Syukur, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pengorbananmu di atas kayu salib buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya melalui perjamuan Tuhan, kami diingatkan, kami disadarkan betapa besar cinta kasih-Mu buat kami ya Tuhan. Sehingga membebat luka hati kami, memulihkan kehidupan kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan, yang ada masalah Tuhan berikan jalan keluar. Kau mencetak kami semua menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati kehidupan rumah tangganya, berkati pelayanannya. Tuhan, Engkau tahu. Kami mohon bersama ya Tuhan, untuk anak-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap pernikahan keluarga membutuhkan yang namanya buah dari cinta itu. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kuasa kasih-Mu Tuhan turun. Sehingga Tuhan, kami percaya Kau berikan yang terbaik buat Pak Nason dan Ibu. Tuhan pimpin. Sehingga ya Tuhan, keluarga ini benar-benar akan menikmati kasih Tuhan. Benar-benar merasakan betapa Tuhan baik. Dan Kau berikan momongan yang terbaik. Yang Tuhan kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Dan kami percayakan kau genapi dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya. Ya, pengumuman Bapak Ibu untuk sore nanti akan dilayani oleh Ibu Lilis Cundawan ya, nanti sore. Kalau minggu depan akan dilayani oleh Blessing of the Spirit ya, oleh Bapak Pendeta Hari dari GBI Pondok Anugrah Sidoyoso ya. Di situ. Sorenya Pak Agustinus Hari ya. Jadi setidaknya yuk kita lakukan sesuatu yang baik. Puji Tuhan untuk yang bulan lalu kita sudah melakukan buka bersama ya. Kita juga sudah memberikan parsel-parsel untuk para RW ya. Kiranya ini juga membuat kita bisa bekerja sama dengan mereka ya. Untuk kedepannya akan ada banyak hal yang kita juga akan lakukan. Dukung, doakan ya. Kalau Tuhan izinkan dan saya percaya Tuhan pasti izinkan. Untuk kita bisa memulai minimal di tahun depan. Kita sudah bisa mulai otak-otik yang di belakang ya. Yang 18 kali 40 ini. Kita sudah beli Pak. Jadi tinggal bangunnya ini. Jadi itu kemurahan Tuhan. Kita bisa lakukan dan harapannya untuk bisa maksimal. Untuk perizinan saya lagi melobi Bapak Yordan Bataragua yang beliau ini senang sekali membantu gereja-gereja untuk mengurusan izin ya. Dari beliau ini dari DPRD Jawa Timur ya. Wilayah Jawa Timur untuk kita bisa lakukan sesuatu yang baik ya. Pelan-pelan kita akan lakukan pendekatan dan saya akan mau untuk mulai ngurus izin-izin. Nanti saya tinggal koordinasi sama Pak Yono ya untuk kita bisa mulai. Untuk ibadah ya tetap seperti biasa. Dukung, doakan walaupun sekarang ini sudah PPKM ya level 2. Jadi ini hati-hati, saya minta kesadaran Bapak Ibu, saudara sekalian, bagi yang punya gejala-gejala, entah itu COVID atau penyakit apapun, bisa kontak apa yang bisa kami bantu. Selama kami bisa bantu, kami bantu. Kalau bisa diarahkan ke puskesmas terdekat, ya kami arahkan ke puskesmas terdekat. Karena apa? Ada kaitannya, karena kami ini bukan klinik. Tapi hanya kami bisa bantu. Karena apa? Kalau kami keliru obat, terjadi apa-apa kepada Bapak Ibu, ini yang kena salah siapa? Kita. Karena kita bukan dokter. Begitu. Jadi selama kami bisa bantu, mungkin Pak, Bu, ini kasih obat ini kami nggak ada di apotek, mungkin kami bisa bantu carikan. Begitu ya, kalau gitu masih bisa kita aturkan, begitu ya. Jadi Bapak Ibu, ayo kita sama-sama. Bukan karena kita ini hendak melakukan sesuatu untuk membuat Bapak Ibu, wah enggak boleh ke gereja, bukan. Tapi kita sama-sama saling pedulilah. Kalau nanti penyakitnya menular kepada yang lain, kalau sakit ya gimana? Nah kalau misalkan sampai ketahuan dari tim Satgas, wah kita enggak akan pernah bisa begini lagi. Online terus sampai keluarlah suratnya. Lah ya kan jadi masalah lagi kan begitu. Jadi ayo kita bekerja sama, enggak apa-apa. Saya enggak pernah melarang, tapi ayo kita sama-sama untuk bisa mengerti keberadaan kita masing-masing. Apabila ada yang mungkin sakit, beritahu kami, enggak apa-apa. Nanti kita aturkan gimana caranya, yang terbaik begitu ya. Juga tetap ibadah kita disiarkan di Facebook, di Instagram, di YouTube ya, tapi siaran tunda. Jadi kita akan bisa melihat ini. Dan Bapak Ibu, saudara sekalian jika ingin memberikan persembahan, ada kotak di belakang ya.
untuk bisa Bapak Ibu taruh di situ, atau bisa transfer di BRI, ya bisa ini perpuluhan juga, DBI House of Healing, maupun di BCA juga atas nama DBI House of Healing, sehingga kita bisa lakukan ini, bisa ada di situ ya, jadi itu. Ya, kita akan bacakan pengakuan iman rasuli. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang benar dari Allah yang benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari sorga bagi kita manusia dan bagi keselamatan kita. Dan ia dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria, sehingga menjadi manusia. Ia disalibkan bagi kita pada pemerintahan Pontius Pilatus. Ia mati di dalam penderitaan dan dikuburkan. Pada hari ketiga, ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan kembali dengan kemuliaan, mengadili orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang memberi hidup, yang berasal dari Bapa, yang bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percayakan gereja yang satu, kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan dan penghapusan dosa. Aku percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang yang kekal. Amin. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan alat-Mu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas sampai Engkau datang. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan alat-Mu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Berkemuliaan buat Allah kita. Gloria, haleluya Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan, sehingga ibadah ini boleh berlangsung dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang baik, yang melakukan sesuatu yang terbaik buat kami semuanya. Dan sebelum kami berpisah, kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Lawat negeri kami, pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil, semua Menteri Pejabat tertinggi yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Baik di legislatif maupun yudikatif, Tuhan semuanya Tuhan lawat. Beri takut akan Tuhan. Berikan mereka sinergi kesehatian untuk melakukan pekerjaan yang baik untuk rakyat Indonesia. Sehingga negeri kami benar-benar menjadi makmur untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan. Jemaat Tuhan yang dalam minggu-minggu ini mereka melakukan aktivitas ibadah mereka. Tuhan lawat mereka. Biarlah kuasa kasih Tuhan turun atas mereka, pembelaan-Mu Tuhan dalam kehidupan rumah tangga,
pekerjaan, dalam pelayanan, di mana saja mereka berada, nama Tuhan dipermuliakan. Dan mereka boleh bangga punya Allah seperti Engkau. Kami juga berdoa untuk pemilik tempat ini sudah memfasilitasi kami ya Tuhan. Untuk kami bisa beribadah di tempat ini. Tuhan berkati kehidupan rumah tangganya, anak-anaknya, cucu-cucunya. Tuhan berkati, biarlah kuasa kasih Tuhan, anugerah-Mu turun atas mereka. Supaya mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pegawai-pegawai yang ada di mana saja mereka berada di tempat ini, di Margo Mulyo, di mana saja ketika mereka melakukan tugas. Tuhan, Kau memberkati mereka dengan kesehatan, semangat, berkati kehidupan rumah tangga mereka, supaya mereka juga boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang tidak hadir maupun mereka yang melihat secara online maupun siaran tunda. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang melawat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan, yang ada masalah Tuhan berikan jalan keluar, dan Kau mencetak mereka menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan muka belakang orang sekitar tempat ini di RW 14, RW 15, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Pabean, Cantian, Kota Surabaya. Kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa kasih Tuhan turun atas mereka. Kebaikan-Mu, biarlah damai sejahtera-Mu turun atas mereka ketika mereka bekerja. Dan mereka boleh sadar. Dan Kau menjamah hati mereka. Dan mereka boleh merasakan kasih Tuhan. Dan menerima kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu. Sebagai tanda Engkau hanya berharap dan bergantung pada Tuhan. Dan sekarang terimalah dan bawalah pulang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Bapa dan cintanya Yesus, penyertaannya sempurna, Roh Kudus beserta denganmu. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Bapa dan cintanya Yesus, penyertaannya sempurna, Roh Kudus beserta denganmu. Roh Kudus beserta denganmu. Roh Kudus beserta denganmu. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan